Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bimasena dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan kali ini ya, saya masih akan mengulas tentang masalah dinamo konvensional, khususnya nggak bisa ngerem ataupun masih nyelonong gitu, kebladasan atau kebablasan lah ya. Artinya nggak bisa ngerem. Seharusnya kan begitu berhenti, mesin pun berhenti. Tapi ada kalanya ketika menjahit, walaupun sudah direm, tetap masih nyelonong. Nah, ini ada beberapa tips ya, akan saya kasih tahu untuk memperbaikinya. Diantaranya yaitu penggantian kampas. Udah jelas ya kalau memang masalah rem itu berkaitannya dengan kanvas. Nah, yang kedua yaitu dari tekanan per. Ini juga berpengaruh, tekanan per ini ya. Yang ketiga adalah baut pegangan cakram ya, kanvas ya. Jadi nantinya kalau memang ini nyelonong, nggak bisa ngerem gitu kan, ini tinggal ditekan aja ke dalam, buka bautnya terus kedalamin gitu kan, itu akan semakin mendekat dengan cakram baling-baling yang menggerakkan puli ini gitu. Contohnya seperti ini, akan saya nyalain nih, saya nyalakan. Nah, dinamo udah jalan ya, udah bunyi ketika dipakai, misalnya pakai jahit nih. Nah, seharusnya itu langsung berhenti. Kalau ini masih ada gerakan ya, ada gerakan, terlebih dikasih beban, ini tetap akan nyelonong karena posisi remnya kurang pakem. Nah, seperti ini. Nah, seharusnya ketika tuas sudah berhenti, ketika direm atau tuasnya sudah ke bawah ya, ini seharusnya langsung berhenti. Cuma kalau ini kan masih ada putaran ya, artinya ini masih bisa nyelonong. Ketika digini ini juga masih bisa diputar, yang seharusnya ini nggak bisa diputar, dia pakem gitu. Ini masih bisa diputar. Nah, untuk tips pertama yaitu tentunya harus dicek kanvas, karena mungkin umur dinamo ini sudah lama pemakaiannya ya. Otomatis antara cakram kanvas dan cakram baling-baling ini, kanvasnya udah terkikis ya, udah terkikis berapa mili lah, walaupun memang awet. Dan tanda dari kanvas yang sudah tipis, ketika direm dia akan berbunyi nyaring. Itu artinya kanvas sudah habis ya, karena mungkin gesekan antara besi dan besi, jadi suaranya akan nyaring. Tapi kalau suara belum nyaring ketika direm, artinya masih ada kanvasnya, cuma perlu kita tekan dari arah baut ini biar semakin mendekat ke arah cakram baling-baling pemutar puli ya, ini. Ini tanda dari dinamo kurang ngerem nih. Kalau begini seharusnya betul-betul mati gitu ya, nggak bisa digerakin gitu. Kita coba yang pertama, yaitu pernya ditekan lagi biar lebih menekan ya, lebih menekan ke arah bawah. Yang kedua yaitu kita arahkan bagian ini, bagian baut kanvas. Ini baut kanvas ya, baut pegangan kanvas, mendorong kanvas supaya lebih mendekat ke arah cakram. Ini gunakan kunci Inggris maupun tang, dengan cara sebelah sini dibuka dulu. Nah, kendorin ya. Terus ini pengunci bautnya juga harus dikendorin. Setelah itu dorong supaya cakram mendekat ke arah
supaya kampas remnya supaya mendekat ke arah cakram. Dorong itu, ini ditarik dikit. Awas juga, caranya juga jangan terlalu banyak lah ya, jangan terlalu banyak, yang artinya nantinya kalau terlalu banyak tuasnya akan semakin kesini dan semakin menjepit. Nah itu nggak boleh. Nah itu nantinya juga akan berpengaruh pada kapasitor, pada gigi gendeng, yang akan semakin berat memutarnya ketika start ya. Jadi standarkan aja, yang penting tidak terlalu ke bawah gini. Ini kalau semakin didorong ke bawah juga tuasnya akan semakin ngangkat. Oh gitu kan. Sebaiknya jangan terlalu dalam. Tuh, kalau kedalamin lagi ini semakin ngangkat. Ini akan membahayakan kapasitor gitu. Jadi nanti gigi gendengnya semakin tertekan oleh cakram yang bagian dalam ini, semakin menekan, jadi berat. Putarannya nanti akan berat ketika start. Yang bahayanya lagi adalah terjadi letupan di kapasitor. Sebaiknya estimasikan saja. Yang penting ketika kita raba pulinya ini udah berat tuh, udah berat. Ini artinya sudah cakramnya sudah beradu dengan sempurna gitu. Kalau sekiranya udah pas, ini udah agak dikencengin dikit. Walaupun ini berpengaruh, ketika dikencengin ini akan semakin berat diinjaknya ya. Akan semakin berat diinjaknya. Tapi aman dia bisa balik lagi ke tuasnya ke semula gitu. Jadi estimasikan, yang penting ini juga jangan terlalu menekan supaya tidak berat. Yang penting masih bisa balik lagi aja gitu kan. Nah, makanya par itu penting sebetulnya. Nah, setelah dikira sudah cukup, ini kencengin balik. Ini cukup baut yang ini aja ya, kencengin ya. Setelah tadi baut ini dimasukin ke dalam ya, supaya lebih mendekat antara kanvas dan cakram. Terus baut penguncinya juga dibalikin atau dikencengin lagi. Kita coba ya, Nah sekarang ketika diinjak ataupun dipakai terus diberhentikan, dia langsung berhenti. Kalau tadi kan masih ada spare ya, dia masih ada beberapa putaran gitu setelah tuasnya berhenti. Sekarang langsung berhenti. Ini menandakan bahwa remnya sudah berfungsi dengan baik gitu. Walaupun ada pengikisan dari sebuah kanvas, tapi selama kanvas itu masih ada, itu tidak membahayakan antara besi kanvas dan cakram. Kecuali kanvasnya sudah habis, tandanya itu tadi terjadi benturan antara cakram dan besi kanvasnya gitu. Bunyinya akan nyaring ketika dia ngerem, itu pasti akan nyaring. Itu tanda-tandanya ya, kalau kanvas remnya udah habis. Ini langsung berhenti sekarang. Berhenti. Yang tadinya masih ada spare tadi ya, masih ada spare ketika diangkat. Nah, cukup mudah sekali untuk memperbaiki dinamo yang ketika direm masih nyelonong lah gitu, intinya begitu. Karena saya prakteknya ini dinamo sudah tidak digantungkan jadi mungkin agak berbeda ya, nantinya akan berbeda sedikit lah. Untuk menjelaskannya saya lebih enak begini gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi nantinya kalau memang waktu menjahit atau waktu ngobras dan lain-lain ya, ketika berhenti masih nyelonong, nah itu tadi tipsnya begitu. Caranya mudah.
Caranya mudah, yaitu intinya dari sini, dari baut ini pengatur supaya kanvasnya mendekat dengan cakram. Oke sob, demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya sob ya. Sukses selalu buat Anda, wassalam bimasena.